Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya pagi ini kita dibangunkan oleh kuasa Tuhan begitu luar biasa untuk memulai hari kita. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan sapaan teduh pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang bisa kami terima sampai pada saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah bangunkan kami untuk melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan memberkati kami. Bapa, untuk memulai hari kami di pagi yang indah ini Tuhan, kami ingin memulai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami agar firman yang kami dengar pada saat ini dapat menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami satu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang curahkan kuasa-Mu yang kudus untuk Dia berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca bahan Alkitab kita, bahan renungan pada pagi hari ini yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang 19. Begini firman Tuhan. Karena begitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Izinkan kami membacanya sekali lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi kami siapa, shalom bagi kita semua. Kiranya sukacita bagi kita semua dilimpahkan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini adalah secara khusus di mana Tuhan Yesus maksud dari amanat utama itu adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus artinya kita harus menerima orang-orang manapun dari segala bangsa untuk mau belajar, menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Kristus. Pergilah ke semua bangsa bukan untuk memberitakan penghukuman seperti yang dilakukan beberapa nabi-nabi di Perjanjian Lama, namun untuk memberitakan apa yang kita bisa katakan Injil atau kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Kristus mengundang semua orang-orang yang ada di bumi ini, segala bangsa, tanpa memandang bangsa apa mereka, negara apa mereka, suku apa mereka, untuk menjadi murid-muridnya dan akan lulus menjadi sarjana-sarjana Kristus. Dia sedang mengerahkan pasukannya yang sekarang sudah ada dalam pendidikan bersama-sama dengan dia, yaitu murid-muridnya. Namun murid-murid itu juga harus menjadi pengajar-pengajar, karena pada waktu itu mereka sudah dianggap lulus untuk mengajar orang-orang atau semua bangsa yang harus dijadikan murid-murid Kristus. Pekerjaan yang harus dilakukan para rasul itu adalah untuk menancapkan ajaran agama Kristen di segala tempat, yang merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Bahkan prestasi dari pahlawan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai tanda bahwa setiap orang yang akan mengaku untuk menjadi murid Kristus yang akan
diberitakan juga untuk memberitakan adalah sebuah upacara atau yang sering kita kenal dengan sakramen baptisan kudus. Pergilah ke semua bangsa, beritakan Injil kepada mereka, lakukan mukjizat di antara mereka, dan yakinkan mereka untuk dengan sukarela, tidak dengan paksaan, dengan membawa segala anak-anak mereka ke dalam gereja Kristus, dan terimalah mereka dan keluarga mereka sebagai bagian Kristus dengan membaptis dengan air, baik dengan cara membenam atau memercik. Itu adalah masalah teknis yang kelihatannya cocok dilakukan sesuai dengan konteks yang kita lakukan. Sama seperti dalam Yesaya 44 ayat 3, aku mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, Titus 3 ayat 5-6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, serta Yehezkiel 36 ayat 25, aku mencurahkan kepadamu air jernih. Demikian itu metode pembaptisan tidak menjadi permasalahan, karena yang perlu adalah kita menerima tanda sebagai murid Kristus. Namun pembaptisan ini dilakukan oleh kuasa sorga, bukan oleh kuasa manusia, sebab pembaptisan dilakukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang artinya adalah kuasa manusia tidak ada ambil bagian dalam hal itu, sebab pelayannya bertindak dengan kuasa yang berasal dari ketiga pribadi kealahan itu, dan ketiganya berperan sebagai pencipta, penebus, juga penghibur kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, menyerukan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, segala hal harus dikuduskan melalui doa, terutama melalui air baptisan. Doa yang diimani mengandung hadirat Allah dalam pelaksanaannya, dan hal itu merupakan keindahan, semaraknya, sumber hidupnya, kekuatannya. Hal itu dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadi intisari dari pembaptisan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, persetujuan dari setiap pihak untuk pembaptisan, untuk menjadikan dia seorang murid, itu bukan berasal dari paksaan, bukan dari keterpaksaan, tapi itu kerelaan dari orang yang mau menerima Kristus. Persetujuan itu lebih kepada bagaimana kita menerima janji Allah tentang keselamatan. Baptisan itu adalah sakramen yang sering disebut sebagai sumpah, yang menyatakan bahwa kita benar-benar menjadikan Kristus, menerima Kristus melalui sakramen itu. Namun sakramen itu adalah tanda perjanjian kita dengan Allah. Baptisan dalam nama Bapa artinya mempercayai Bapa, Dia sebagai Bapa dari Tuhan Yesus, yang terutama adalah oleh peranakan yang kekal, dan Bapa kita sebagai pencipta, pemelihara, dan pelindung kita, dan kepadanya kita berserah sebagai pemilik dari diri kita secara mutlak. Di dalam nama Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, sangat berkaitan dengan Bapa. Baptisan merupakan sebuah cara istimewa yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah bagaimana kita mengaku bahwa Kristuslah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Yesuslah itu Kristus sebagai juru selamat kita. Sehingga kita memberi diri untuk diajar, dimuridkan, diselamatkan, dan diperintah olehnya. Yang ketiga, dalam nama Roh Kudus. Artinya kita mempercayai Roh Kudus sebagai salah satu pribadi Allah dan karyanya dalam melaksanakan penebusan kita. Kita menyerahkan diri kita dalam tuntunan dan karyanya sebagai roh yang menguduskan, mengajar, dan menghibur kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan kembali bahwa ketika kita sudah merasa bahwa diri kita itu adalah seorang murid, maka kita harus menerima amanat agung ini. Namun jika kita merasa bahwa diri kita belum menjadi seorang murid, maka belajarlah untuk menjadi seorang murid. Dan murid itu akan lulus pada masanya untuk diutus, untuk menjadi pengajar-pengajar dimanapun nanti, ke segala bangsa, ke segala penjuru, bahkan kepada segala makhluk. Tapi saudara sekalian, hal ini bukan menjadi tugas dari para rasul saja, karena yang dibentuk di dalam gereja itu adalah permuritan. Bukan hanya sekedar iman yang harus kita lakukan, tapi kita juga harus menjadi pengajar dan pemimpin bagi sekitar kita, terkhusus dalam persekutuan-persekutuan yang kita punya. Misalkan ada persekutuan doa, persekutuan yang kita ikuti untuk meningkatkan iman kita, untuk memperkuat iman kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai tanda bahwa kita sudah menerima Kristus
dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita juga harus mengabarkan terang Injil kepada setiap orang yang harus mendengarkannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, di mana Tuhan kami bisa belajar, kami bisa menambah pengetahuan kami untuk menjadi pengajar-pengajar. Tuhan, firman yang kami dengar, firman yang kami terima bukanlah hanya hak kami sendiri saja, tetapi firman itu juga menjadi hak orang-orang. Maka jadikanlah kami pemberita-pemberita firman, pengajar-pengajar firman, dan menjadikan setiap orang yang kami jumpai itu murid Kristus. Bapa di dalam surga, ajari juga kami menerima tanda perjanjian kami dengan Allah melalui baptisan kudus yang telah kami terima, dan kami meyakini bahwa tanda itu akan kami hidupi dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami. Tuhan berkati setiap pribadi, setiap orang-orang yang menerima, mendengarkan, dan merenungkan firman ini di setiap tempat, di manapun mereka berada, di setiap pergumulan. Tuhan, Kau memberkati setiap pribadi yang mendengarkan sapaan teduh ini. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang terkasih yang tergabung dalam persekutuan Permingguan Sampit, Permingguan P3S. Engkau berkati saudara-saudara kami ini Tuhan, setiap orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah gereja GPKP Permingguan ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap orang, setiap pribadi yang ada di kedua persekutuan Permingguan kami ini. Tuhan, kami sungguh berharap kasih karunia Tuhan yang akan mendukung, mencurahkan kuasa Roh Kudus Tuhan ke tempat pelayanan ini, Pos PI, Permingguan Sampit, dan P3S, agar dapat tetap maju berkembang, sehingga Tuhan GBKP, terkhusus nama Tuhan, juga termuliakan dalam setiapnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk vikaris dan detaser yang melayani di tengah-tengah Permingguan Sampit dan Permingguan P3S ini juga. Tuhan, Kau memberkati, Kau berikan semangat yang luar biasa, Engkau turunkan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar dalam setiap pribadi yang mereka jumpai, mereka dibekali dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar dapat melayani dengan baik juga Tuhan. Untuk unggun yang mendukung kedua permingguan ini, Tuhan memberkati. Kami serahkan kedua permingguan ini ke dalam tangan Tuhan, perkembangannya, kemajuannya, peningkatannya, pembangunannya, gerejanya, beserta jemaatnya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Ini doa dan permohonan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasihanilah kami Tuhan, ampunkan kami dalam segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua.